Masa ayam kabeh? Telur, nasi goreng, telur. Masa belum sarapan? Telur. Kamu sarapan pakai apa? Telur. Nasi goreng. Bapak absen. Kalau Bapak absen, seperti kemarin, kalau kemarin itu nama Bunda, masih aku Bunda itu. Tapi kalau sekarang, Bang, sesuai dengan nama atau sesuai dengan huruf depan nama kalian. Absen pertama Ahmad Ulil Akrom. Akrom. Sambil tunjuk jari ya. Fahri Angkuloh. Udah ambil Angkulohnya. Kemudian Fadliatul Khairiyah. Karsen, oke Karsen. Kemudian Keisha Arsya Puspita. Lengkeng. Salah Bapak itu? Iya. Enggak apa-apa ya, yang penting kan ngajar. Kemudian Asyafah bukan, oke. Sekarang materinya pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila ini masuk di bab 4, yaitu belajar tentang musyawarah. Nah, itu pertama kita membunyikan Pancasila dulu dari sila 1 sampai sila 5. Pancasila. Satu agama esa bersama kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini dari kelima sila itu yang menyatakan secara langsung terkait dengan bermusyawarah. Lambangnya kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa bangsa Indonesia ini kok sangat mengutamakan musyawarah? Kenapa? Ada yang tahu? Karena bangsa Indonesia itu kalau ada masalah selalu mengutamakan yang namanya berkumpul, nanti kemudian mengambil satu pendapat yang seadil-adilnya. Pernah lihat musyawarah RT? Bapakmu di keluarga aja deh. Ketika ada suatu masalah di keluarga, misalnya Keila nilainya jelek, ya kan, PKN dijime 20, dengan 20 pamannya. Tiba-tiba lembar ujiannya disembunyikan sama Keila, dia orang tuanya nggak tahu. Terus tiba-tiba ibunya waktu membersihkan kamarnya, ternyata ada keselip lembar di tumpukan buku, dibaca sama ibunya, diambil. Loh, ini kok anak saya nilainya 20? Padahal setiap malam kalau tak lihat selalu baca buku, selalu belajar. Nah, tiba-tiba langsung habis pulang sekolah, Keila. Di situ ada apa, bapaknya, ada ibunya, terus ada kakaknya, punya kakak. Nah, ada kakaknya adik. Nah, ada sama kakaknya kumpul, langsung langsung brak gitu. Nah kemudian Keila di situ bukan disidang, tapi di apa ya, sama orang tuanya ditanya, Keila, kenapa nilai pendidikan Pancasila nilainya 20? Kira-kira jawabannya apa? Gak tahu. Tiba-tiba 20. Nah, orang tuanya kan ketawa, kan, kok gimana kok nggak tahu? Kamu kan belajar malam-malam. Nah, ternyata ketika diselidiki sama orang tuanya, Keila itu megang buku. Nah, kemudian di buku ini, di sini terselip handphone. Nah, pamannya handphonean. Jebul lagi scroll TikTok. Kalau orang tuanya gater, itu langsung dikecilkan suaranya, langsung dikecilkan. Oh, ternyata seperti itu. Nah, di situ kemudian terjadi musyawarah di
keluarganya Keila. Bagaimana caranya agar Keila itu sedikit main HP tapi banyak belajarnya? Nah, seperti itu. Akhirnya apa? HP-nya itu dipegang sama orang tuanya. Nah, itu salah satu musyawarah. Agar apa? Agar peningkatan nilai oleh Keila itu. Nah, kemudian pengertian musyawarah. Musyawarah itu diambil dari bahasa Arab yang artinya bunde, urun rembuk. Urun rembuk ini bahasa Jawa, kemudian mengajukan sesuatu. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan suatu masalah. Jadi kalau ada masalah di kelas, semisal apa contohnya kalau masalah di kelas, ada yang nggak piket, kemudian apa yang dilakukan kalau ada yang nggak piket? Kalau ada yang nggak piket, tiba-tiba di hari Senin atau di hari Selasa semuanya pulang nggak piket, kira-kira timbul keesokan harinya gimana? Langsung ditanya kan? Nggak tahu. Ya mesti langsung ditanya, soalnya masih kotor kelihatan, ya kan? Nah seperti itu. Kalau ada lagi misal di olahraganya mau pelajaran apa, nggak ada yang tahu. Kemudian di situ kan diambil keputusan kan oleh ketua kelasnya, ya kali. Enggak, benar. Tapi harus seperti itu. Kemudian gini, ciri-ciri musyawarah. Nah, ciri-ciri musyawarah yang pertama dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Maksudnya, kalau kalian ada suatu masalah, kemudian mengambil keputusan, mengambil jalan tengah, itu dilakukan musyawarah. Kemudian hasil keputusannya diterima. Kira-kira kalau kalian rapat, kemudian menghasilkan suatu keputusan, menerima tidak? Atau menolak? Nah, menerima atau menolak? Menolak. Kenapa menolak? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Berarti itu musyawarah yang kurang baik. Harusnya kalau musyawarah itu mengambil keputusan yang mana semuanya itu menerima. Kemudian yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan mudah dilakukan. Kemudian mengutamakan pertimbangan utama. Nah, ini manfaat musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Tahu mufakat? Tahu. Apa? Pendapat yang sudah. Kan? Pendapat yang sudah Disepakati. disepakati boleh. Ayo, bukunya dibuka nggak apa-apa wes. Kau nggak dulu. Musyawarah adalah titik-titik. Keempat, mufakat, musyawarah mufakat. Apa musyawarah mufakat? Kelompok ini mau maju. Nah, kalau sikap yang baik dalam bermusyawarah itu seperti apa? Di buku itu ada. Sikap baik dalam bermusyawarah. Nah, terus. Terus. Nah, itu kalau yang sikap baik. Kalau yang dilarang, kemudian kesepakatan kelas. Pernah tidak kalian itu berembuk terkait kira-kira di kelas ini harus ada tata tertib atau peraturan tidak? Harus ada? Ada atau tidak? Belum ada kan? Nah, berarti belum pernah melakukan kesepakatan sekolah kan? Nah, kesepakatan sekolah itu adalah perjanjian yang dibuat oleh semua kepala kelas untuk membuat lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan.
Coba amati gambar di depan. Yang sini dapat terlihat. Boleh. Di sini ada soal. Apabila di dalam kelas terdapat keragaman budaya, suku maupun bahasa, di sini ada yang berbeda semua. Ada yang berbeda bahasa, kecuali bapak kan beda bahasanya kan. Nah, kemudian ada yang beda budaya, semuanya sama ya. Oke, kita ubah pertanyaan itu, bukan lagi perbedaan keragaman, tetapi kita ubah kalau semisal di kelas itu ada anak yang mungkin belum terlalu bisa mencapai nilai yang bagus. Kira-kira kalian mendukung, memberikan support, memberikan motivasi, atau justru malah diajak? Diajak atau memberikan support, motivasi? Diajak. Waduh, lantang. Harusnya disupport, bukan malah diejek. Kemudian kalau ada, mohon maaf, kalau ada anak yang bisa kekurangan fisiknya, diejek atau ditemani? Diejek, kita coba temani. Harusnya ditemani. Kenapa? Karena mereka tetap manusia, sama-sama manusia toh? Iya enggak? Iya. Siapa tahu orang yang justru keterbatasan fisik itu lebih baik dari kalian kan? Gak ada yang tahu. Pemikirannya lebih pintar. Belum ngerti kan? Nah makanya dari itu harusnya saling. Nah kalau gambar satu seperti itu menggambarkan apa? Kebersamaan. Ya, yang satu. Nah, itu kan mohon maaf orangnya kulitnya agak gelap, ya toh. Kemudian ya ada gambaran kayak orang dulu seperti itu. Kira-kira kalau jadi orang hitam itu rasanya sakit atau tidak? Tergantung kalau sekolah itu beda. Sakit atau enggak? Sakit. Coba kamu diajak sama teman-teman di sekolah, sakit enggak? Sakit kan? Besok malah ramadhan sekolah. Kemudian yang kedua, coba kayak kalau yang kedua mau kulitnya hitam, mau dari luar negeri, mau dari manapun itu saling merangkul. Kira-kira lebih nyaman mana menurut kalian? Nah, ini contohnya. Contoh membuat peraturan itu saling menghormati dan menghargai. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Di sini bahasanya semua sopan ya? Sopan ya? Oke. Kemudian saling bekerja sama, memberikan rasa aman dan saling menyayangi dan menciptakan suasana yang kondusif. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada tugas kelompok. Tugas kelompok berarti ini 4 orang, ini 3 orang, ini 3 orang. Kelompok 1, 2, 3. Di sini ada soal cerita, yang mana ceritanya itu terkait sama dengan membuat sebuah keputusan atau membuat gambar kan begitu. Nah, kemudian soalnya adalah dari cerita tersebut itu kira-kira bagaimana sih hasil dari keputusan ini? Nah, nanti kamu dijawab di jawabannya kita tidak apa-apa. Yang penting ini 1/4 anak baru kelompok dong pintar-pintar ini. Beda-beda itu bapak salah ketik. Semuanya
membuat kesepakatan dipimpin oleh ketua kelas, kesepakatan kelas yang baik seperti apa, gitu ya. Tapi juga kemampuan. Baik, mungkin seperti itu yang Bapak bisa sampaikan. Sekarang boleh istirahat. Selamat buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.